Halo semuanya, kalian tahu nggak sih gimana hasil perbandingan analisis dari Gray Forecasting dan SES? Yuk sama-sama kita cari tahu di sini. Tapi sebelum kita masuk ke analisis dan hasilnya, kita bahas dulu yuk apa itu Gray Forecasting dan SES. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Dinar Olivia Rahmadita dengan NPM 140610230045. Selanjutnya kita akan ke pengertian Gray Forecasting. Disebut Gray karena digunakan untuk menganalisis sistem dengan informasi parsial, bukan sepenuhnya diketahui putih atau sepenuhnya tidak diketahui hitam. Model paling umum dalam Gray Forecasting adalah GM 1,1 yang berarti G sama dengan Gray, M sama dengan model, 1,1 sama dengan model orde 1 dengan satu variabel. Lalu rumus Gray Forecasting sendiri, langkah-langkahnya ada 1. Accumulate Generating Operation, model diferensial GM 1,1, estimasi parameter, persamaan prediksi, prediksi nilai asli. Lalu penggunaan Gray Forecasting sendiri cocok digunakan untuk jumlah data kecil kurang dari 20, peramalan permintaan produk baru, prediksi harga, populasi, produksi, ekonomi mikro. Sistem yang tidak dapat dimodelkan secara statistik dengan baik. Lalu, Gray Forecasting sendiri mempunyai kelebihan yaitu tidak membutuhkan asumsi distribusi data, stabil dalam data kecil dan tak lengkap, mudah diimplementasikan. Lalu untuk kelemahannya, tidak cocok untuk data yang sangat fluktuatif, akurasi menurun untuk jangka panjang, tidak seakurat metode statistik pada data besar. Selanjutnya terdapat Single Exponential Smoothing dengan pengertian yaitu merupakan metode peramalan deret waktu untuk data tanpa tren dan musiman. Lalu menggunakan bobot eksponensial lebih menekankan data terbaru. Lalu cocok untuk data yang relatif stabil. Lalu untuk rumus Single Exponential Smoothing sendiri yaitu Y topi T plus 1 sama dengan alpha YT plus 1 min alpha Y topi T. Dimana dengan keterangan sebagai berikut ini. Lalu, penggunaan Single Exponential Smoothing sendiri untuk contoh aplikasinya bisa diprediksi permintaan harian barang, estimasi lalu lintas web, peramalan penjualan mingguan atau harian. Untuk kelebihannya, sangat mudah dan cepat dihitung, butuh parameter tunggal alfa, responsif terhadap perubahan nilai akhir. Untuk kekurangannya, tidak efektif jika data memiliki tren atau musiman, sangat bergantung pada pemilihan alfa, tidak cocok untuk jangka panjang. Lalu, di sini saya mempunyai data kelembapan udara di Jakarta dari tahun 2016 sampai 2025. Lalu, berdasarkan analisis yang dilakukan di RStudio, didapat uji stasioner data dengan menggunakan uji ADF. Untuk data original, p-value-nya sebesar 0,2976, yang berarti data masih belum stasioner. Dan dilakukan kembali uji ADF, didapat p-value 0,01, yang berarti data telah stasioner. Lalu, terdapat pula hasil Gray Markov 1,1 atau Gray Forecasting, mape pada data asli setelah optimasi yaitu sebesar 9,86%, untuk forecast satu periode ke depan, skala asli 77,902. Lalu, untuk hasil SES-nya, mape testing 15 periode sama dengan 2,44%, lalu untuk forecast satu periode ke depan sebesar 77,54. Selanjutnya akan ditampilkan hasil RStudio pada analisis data yang saya punya. Pertama-tama memuat library yang diperlukan, lalu untuk datanya seperti berikut ini. Lalu untuk ADF test data original didapat p-value 0,29 yang berarti data masih belum stasioner, lalu dilakukan differencing pertama dan dilakukan ADF test kembali dan didapat hasil p-value sebesar 0,01 yang berarti data sudah stasioner. Lalu lanjut untuk fungsi Gray model GM 1,1. Lalu didapat hasil forecast satu periode ke depan sebesar 77,902, lalu mape pada data asli setelah optimasi sebesar 9,86. Lalu kita lanjutkan ke Single Exponential Smoothing. Lalu didapat mape testing 15 periode sebesar 2,44%, lalu forecast satu periode ke depan sebesar 77,54.
Berikut ini plot untuk kelembapan udara Jakarta. Berikut ini untuk plot difference 1. Berikut ini adalah plot Holt Winters filtering. Setelah dilakukan analisis tadi, kita masuk ke perbandingan metode peramalan single exponential smoothing versus Gray forecasting GM1,1 plus Markov. Untuk akurasi model di MAPE, untuk Gray forecasting sendiri MAPE-nya sebesar 9,86%. Dengan interpretasi, akurasinya tergolong cukup baik meskipun tidak sebaik SES. Lalu untuk SES testing, MAPE-nya sebesar 2,44%. Dengan interpretasi, akurasi sangat baik, menunjukkan SES lebih tepat memprediksi data ini. MAPE atau Mean Absolute Percentage Error mengukur rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase. Semakin kecil MAPE, semakin baik performa model prediksi. Dengan MAPE kurang dari 5%, SES lebih unggul secara akurasi dibanding Gray Markov pada dataset ini. Lalu, yang kedua, hasil ramalan satu periode ke depan. Metode Gray forecasting prediksi nilainya 77,9, sedangkan SES prediksi nilainya 77,54. Nilai prediksi dari kedua metode cukup dekat, menunjukkan konsistensi model dalam menangkap tren data. Lalu 3, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan Gray forecasting, cocok untuk data pendek, dapat mengakomodasi noise dengan Markov. Untuk single exponential smoothing, sangat sederhana, mudah diimplementasikan. Untuk kekurangannya, Gray forecasting perlu asumsi monotonik, tidak cocok untuk data sangat fluktuatif. Untuk single exponential smoothing, tidak bisa menangani tren musiman. Lalu cocok untuk Gray forecasting, sistem dinamis tidak pasti, data pendek. Untuk single exponential smoothing, data dengan pola stabil tanpa tren kuat. Lalu untuk kesimpulan akhirnya adalah, jika tujuan Anda adalah akurasi prediksi jangka pendek, maka single exponential smoothing SES lebih disarankan untuk data kelembapan ini, karena MAPE yang jauh lebih rendah, 2,44%. Namun, Gray forecasting plus Markov tetap berguna terutama saat jumlah data sangat terbatas atau saat tidak tersedia data historis yang lengkap. Baik, cukup seperti itu dari aku. Terima kasih, sampai jumpa kembali.